Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi kelanjutan dari yang kemarin, yaitu kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sekarang kita akan lanjut pada materi kajian Al-Quran Surat At-Taubat ayat 105, yang mana kita akan fokus pada membahas urgensi memiliki etos kerja. Namun sebelum pelajaran dimulai, persiapkan kondisi kalian benar-benar siap, rapikan tempat duduk, pakaian yang belum rapi silahkan dirapikan agar menunjang keseriusan dan kekhusyuan di dalam memahami materi kali ini. Baik, kalau sudah siap belajar, mari kita bahas bersama kajian Quran Surat At-Taubat ayat 105. Tentang urgensi memiliki etos kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan daripada tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat memahami serta menampilkan sikap dan perilaku etos kerja di masyarakat dengan baik. Kemudian, adapun kompetensi dasar yang akan kita lalui bersama dalam pembelajaran kali ini adalah: pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa etos kerja sebagai perintah agama, dan juga bisa menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan pesan Quran Surat At-Taubat ayat 105 dan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Anak-anakku sekalian, coba kalian mengamati daripada gambar yang saya tampilkan ini, bagaimana di dalam benak pikiran kalian bisa menyimpulkan ini gambar tentang kegiatan seorang petani, yang mana kalau dapat kita amati bersama, petani ini mencerminkan sosok pekerja keras, disiplin, ahli, dan tepat waktu. Sehingga bisa kita lihat hasil dari tanaman yang dipelihara oleh petani karena kerja kerasnya ini, tumbuh dengan baik dan hijau, serta mengeluarkan buah yang lebat, yang mana tentunya nanti akan mendapatkan hasil panen petani tadi dengan hasil yang maksimal. Ini sekilas kalau kita amati daripada gambar yang sedang kita simak bersama ini. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua, juga kalian silakan mengamati dan menyimpulkan. Gambar ini menunjukkan tentang kegiatan seorang wanita di sebuah kantornya yang sedang mengkonsep sesuatu yang tentunya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Anak-anakku sekalian, maka penting sekali kita belajar dalam meningkatkan kualitas, skill, dan etos kerja kita yang sesuai dengan Quran Surat At-Taubat ayat 105. Kemudian pada gambar yang ketiga, kita melihat beberapa orang di dalamnya yang sedang melakukan aktivitas yang berbeda. Maka ini memberikan gambaran dan deskriptif di dalam pikiran kita bahwa apapun pekerjaannya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita konsep dan yang kita hasilkan, maka seluruhnya karena kita sebagai orang yang beragama Islam, maka tentu saja harus disesuaikan dengan konteks syariat di dalam Islam. Etos kerja menurut Kamus Bahasa Indonesia
ini memiliki beberapa arti. Pertama, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Menurut ajaran Islam, totalitas kepribadian seseorang serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan sesuatu yang bermakna dan mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal ibadah secara optimal. Kemudian selanjutnya, bagaimana prinsip etos kerja seorang muslim? Kemudian bagaimana ciri etos kerja muslim? Pertama, prinsip etos kerja muslim diantaranya adalah bekerja, beraktivitas, dan beramal hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam pekerjaan, seorang muslim harus berprinsip bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimana bisa berorientasi akhirat. Bagaimana yang kita lakukan pada hari ini, meskipun kelihatannya adalah fisik, namun nilainya bisa kita bawa, bisa kita nikmati ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, berkarakter al-qawi. Seorang muslim harus kuat dalam menghadapi segala tantangan di dalam sebuah pekerjaan, yang tentunya dalam penyelesaiannya harus berlandaskan pada aturan agama Islam. Kemudian yang keempat, berkarakter al-amin. Pekerja, prinsip kerja seorang muslim harus jujur, amanah, tidak berbohong dan tidak berdusta atau tidak curang. Harus jujur dalam pekerjaan, karena ini bagian daripada perintah agama Islam. Kemudian selanjutnya harus bekerja keras, kemudian bekerja cerdas. Senantiasa seorang muslim memiliki prinsip bekerja cerdas, senantiasa menemukan solusi dari setiap masalah pekerjaan yang dihadapi. Berikutnya, ciri etos kerja muslim adalah pertama, disiplin waktu, tidak telat. Yang kedua, ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, istiqomah, continue, tidak setengah-setengah. Yang kelima, kreatif. Kemudian selanjutnya, memiliki tekad dan keyakinan dalam bekerja adalah bertekad menjalankan perintah agama dan memiliki keyakinan bahwa hasil adalah Allah yang menentukan. Anak-anak sekalian, selain itu yang selanjutnya adalah komitmen, memiliki integritas yang tinggi dan layak diuji, bisa dibuktikan. Kemudian memiliki tanggung jawab serta berani menghadapi tantangan atau tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat kerja keras. Ini pertama, dengan bekerja keras kita senantiasa menjaga kehormatan diri. Yang kedua, dengan kerja keras kita dapat sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kerja keras itu adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kerja keras ini memiliki manfaat dapat memperkuat karakter seseorang. Kemudian selanjutnya, adapun dalil Al-Quran di dalam perintah bekerja keras memiliki etos kerja adalah Quran surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dengarkan, kita latihan membaca tartil. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Silakan kalian ulangi secara bersama-sama dengan membaca sesuai dengan tartil, makhraj dan tajwid.
Adapun terjemahnya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna kata dari ayat tersebut adalah i'malu, bekerjalah kalian. Fa sayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, pekerjaanmu. Saturadduna, kamu akan dikembalikan, alimil ghaibi, yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Fayunabbiukum, maka diberitakan kepadamu, ala makanatikum, menurut kedudukan atau keadaanmu. Jadi ini kira-kira beberapa makna kata dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian selanjutnya, adapun dalil daripada perintah untuk bekerja keras seorang muslim memiliki etos kerja adalah hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Humaidi Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyah ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan wa yu'tiyahu aw yamna'ahu. Rahul Bukhari. Hadisnya sahih. Dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tajwid yang harus kita perhatikan dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di antaranya adalah amalakum wa rasuluhu. Dalam pembahasan materi yang telah lalu, sebelum ini, ada mim sukun ketemu wawu. Ini masuk dalam kajian tajwid hukum mim sukun, yaitu bacaan idhar syafawi, dibaca jelas karena bertemu dengan wawu. Kemudian ada fayunabbiukum bima, mim sukun ketemu ba, adalah namanya bacaan ikhfa syafawi. Kira-kira seperti itu ya beberapa hukum tajwid yang kita temukan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian kita simak selesai ya beberapa hal yang baru saja kita bahas bersama. Bisa kita simpulkan bahwa bekerja keras itu adalah perintah agama. Jeripayah hasil keringat sendiri itu lebih mulia, lebih disukai oleh Allah SWT daripada kita meminta-minta. Karena para nabi, para rasul, semuanya bekerja dengan keringatnya sendiri. Nabi Daud alaihissalam bekerja sebagai pandai besi. Dengan tangannya sendiri membuat senjata dari besi-besi yang dibakar. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menggembala kambing, berdagang, jual beli, juga jeripayah daripada keringat beliau sendiri. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini tugas-tugas yang saya berikan silakan kalian kerjakan untuk kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.